Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qaddara alaina bil jamaah wa nashkuruhu ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim fathan kabiro. Allahumma afhimna bi fahmi nabiyina wa hibdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hibdi wa qada'il hawaiz. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah yang maha ghafur. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat turut terhadap perintahnya. Wadia balad Galuh yang saya hormati, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Berkat takdirnya Allah pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu walaupun melalui udara. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi wasilah Allah memberikan panjang umur diiringi dengan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan rezeki yang banyak diiringi dengan keberkahan, diberikan keturunan yang solih dan solihah, selamanya dibimbing oleh hidayah, taufik serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wadia balad Galuh yang pada saat ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan, memberikan kesabaran, selamanya ada dalam perlindungannya. Orang tua kita, ibu dan bapak kita, wadia balad Galuh yang sudah wafat dan sudah meninggal dunia, mereka melihat kita tetapi tidak bisa kemana-mana, hanya mau kita kirimi doa semoga mereka yang ada di alam barzah diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, dan ditempatkan pada riyadun min riyadil jannah, pada taman-taman surga. As'alukal ijabah bibarakatil mil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadia balad Galuh dimanapun berada, pada pertemuan saat ini kita akan memakai bahasa Indonesia campur mungkin dengan bahasa Sunda, sebab ada beberapa jamaah Wadia balad Galuh yang mengirim pesan kepada kami, tolong pakai bahasa Indonesia supaya ngerti semuanya. Ada yang dari Batam, ada yang dari Jawa Timur, sehingga mereka melihat di Istiqomah TV bukan pakai bahasa Indonesia. Jadi andai kata pertemuan selanjutnya kita campur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda, tidak jadi apa-apa, hanya mungkin tidak pakai bahasa Jawa. Mohon maaf pada orang Jawa sebab saya tidak bisa pakai bahasa Jawa, takut salah. Sebab kalau kita melihat struktur bahasa Jawa kan banyak O-nya, sarjana jadi sarjono mungkin, pas magacali jadi monggo colok, ini jadi salah. Yang memancok, nah ini yang terus standby di Radio Galuh, Bapak Aga Gobras, Bu Eti, Bu Oo, Bu Uki, Bu Oos, Bu Umi, Mama Nabila,
Bapak Apip, Pak Nanang Jejo, Bu Yuyun, BKM, Bu Is, Cibudi Gelis, Ibu Ani, Ibu Lina, Pak Lurah Nur Yamin, Bapak Nur Muna, Mama Hasni, Pak Deden, Bu Siti Aisyah, Teh Idah Negla Dwi Asih, ada juga yang dari Bu Lia dari wilayah Aki Bulan, juga Bu Eti beserta reng-rengan yang sekarang standby di Radio Garut. Alhamdulillah, semoga selamanya kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan materi yang diambil dari kitab Minah Husaniyah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, alaika bisolati duha fi syafari wal hadari. Ya Ali, kata Rasul Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, wajib untukmu. Makna wajib itu maknanya perintah. Bisolati duha fi syafari wal hadari, melaksanakan sholat duha pada waktu di perjalanan ataupun pada waktu ada di rumah. Sesungguhnya fa'innahu idza kana yaumal qiyamati yunadi munadi fi fawqis syarafil jannati aina alladziina kanu yusalluna duha udkhulu min babi duha bisalamin amin wa ma ba'asallahu min nabiyyin illa wa amara bisolati duha. Kata Rasul, wahai Ali, aku perintahkan kepadamu sholat duha pada waktu ada dalam perjalanan ataupun pada waktu di rumah. Sesungguhnya nanti pada waktu hari kiamat ada yang menyeru, ada yang mengundang. Disuruh orang-orang yang sering melaksanakan sholat duha. Ainal ladina, in fawqi syarafil jannah, di atas sorga. Ainal ladina kanu yusalluna duha, di mana orang-orang yang sering melaksanakan duha. Udkhulu, masuklah kepada surga. Min babi duha bisalamin amin. Dan nanti maksudnya begini, Rasul mewasiatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa harus melaksanakan sholat duha pada waktu dia dalam perjalanan, pada waktu dia bepergian. Apakah mau silaturahmi kepada saudara, apakah mau melaksanakan wisata, jangan tinggalkan sholat duha. Ataupun pada waktu ada di rumah, apalagi mau ada di rumah. Sedangkan salah satu fungsinya sholat duha adalah untuk mencari rezeki. Allahumma inna duha duhau kawal bahau kawal jamal jamal kawal kuwata kuwatuka. Kan doanya seperti ini. Allahumma in kana rizki bisama fa'anjilhu, andai kata rezeki itu dari langit fa'anjilhu, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana, andai kata dari bumi maka keluarkan. Kita kan membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jalan rezeki itu ada dua. Pertama ada rezeki muktasibin, jalannya dikasih, hubungannya sebab akibat. Kita usaha mendapatkan hasil, kita dagang mendapatkan laba, kita menjadi buruh mendapatkan upah, itu hubungannya sebab akibat. Tapi ada rezeki yang muktasibin, jalan dekat dengan Allah. Wa may yattaqilla yas'alu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Artinya jalan meminta kepada Allah melalui sholat duha itu dilaksanakan, usaha juga dilaksanakan. Saya pernah ditanya, untuk apa kita berusaha di dalam dunia? Bahwa dunia itu rujin. Rujin itu yang menjijikan. Kata saya, kita lagi hidup di alam dunia, tapi dunia ini dijadikan jembatan untuk menuju keabadian, menuju kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan akhirat. Fa idza qudiyatis shalah
fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Tatkala biri sholat, fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah, menyebarlah di muka bumi, carilah karuniaku. Itu kata Allah. Ada kalanya kita pergi ke sebelah selatan, ada kalanya kita pergi ke barat, ke timur, nyebar di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Ataupun wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat. Negeri akhirat itu sebagai tujuan. Tapi jangan melupakan kehidupanmu di alam dunia. Sebab kita sedang hidup di alam dunia. Dunia kita cari untuk sebagai jembatan menuju kepada keabadian alam akhirat yang akan kita capai suatu saat nanti. Nah ini jadi di situ jalannya ada muktasibin, hubungan sebab akibat. Karena kita menjadi buruh mendapatkan upah yang tadi, hubungannya sebab akibat. Tapi ada rizki yang oleh Allah sediakan, rizki mutazaridin yang dekat dengan Allah. Sholat duhanya dilaksanakan minimal 2 rakaat atau sampai 12 rakaat, mengangkatkan tangannya berdoa kepada Allah meminta rizki. Dan rizki itu ada 2 lagi. Pertama ada rizki yang dimana ada rizki ruhani yang dimasukkan kepada hati, tenang, itu rizki juga. Ada rizki yang sifatnya duniawi, punya harta, hasil. Rizki asbah sifatnya materi, harta benda, jabatan, kepangkatan, itu rizki asbah. Ada lagi rizki arwah. Rizki arwah itu rizki ruhani. Ada orang yang diberikan rizki asbah tetapi tidak diberikan rizki arwah. Rizki ruhani, jabatannya tinggi, hartanya banyak. Kalau istilah bahasa Sunda mungkin bro dijuru, bro dipantau, ngalayah di tengah ima, lubak libuk, lomba lebokeun cek bari basana. Tapi hatinya tidak tenang. Itu punya rizki asbah tetapi tidak dikasih rizki arwah. Ada rizki arwah yang lebih baik. Rizki asbah dikasih, rizki ruhani juga dikasih, hartanya banyak, hatinya tenang sebab dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan rizki kepada manusia itu beda-beda, walaupun usahanya sama, produknya sama, tapi ada kalanya berbeda cara memberikan rizkinya Allah. Kita ambil contoh, ada pedagang es. 2 orang pedagang es, dia jualan di tempat-tempat keramaian. Umpamanya kalau di Sunda ada istilah imtihanan, kalau di Nia samenan. Esnya sama, produknya sama, baju seragamnya juga sama, tapi ada kalanya larisnya berbeda. Yang satu dia laris jualan, anak kecil semuanya beli ke sana. Kita yang satu lagi umpamanya tidak laku. Tapi jangan sakit hati, biarlah Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang lain. Ya Allah, kita sambil memejamkan mata berdoa, ya Allah, alhamdulillah temanku yang sama-sama jualan es laku semuanya. Tapi saya juga ingin rezeki darimu sebab punya tanggung jawab, punya tanggung jawab anak dan istri kami yang harus diberikan nafkah. Dengan memejamkan mata, dengan berdoa, ternyata ada mobil yang mundur, nabrak tanggungan es, semuanya hancur. Esnya habis. Kata yang mempunyai mobil, maaf mas, ini saya tidak kelihatan, saya ada kepentingan yang sangat mendesak, tolong hitung saja berapa kerugian yang ditabrak oleh mobil tersebut. Kata pedagang es, sudah aja 2 juta, kasih 2 juta. Dia tidak pernah melayani pelanggan, tapi sudah punya uang 2 juta. Itu mungkin memindahkan rezeki dari yang punya mobil kepada orang yang berjualan es. Itu sebuah rezeki yang harus kita nikmati. Tetapi ada lagi rezeki ruhani yang harus kita kejar. Sebab Rasul pernah mengatakan, laisa gina an kasratil mal walakin al gina gina'un nafsi. Bukan termasuk orang kaya yang banyak harta, tetapi orang yang kaya itu adalah kaya hati, yang mampu menerima terhadap kenyataan yang terjadi. Waridho min kismatillah,
ridho dari pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita makan dengan daging ayam, jangan membayangkan daging sapi sebab tidak enak. Kita tidak mampu menerima terhadap kenyataan. Apalagi yang sudah berumah tangga, suaminya, ibu-ibu mencari mantan pacarnya di Facebook, kelihatan masih gagah, dipoto depan mobil, rumahnya 3 tingkat. Setan mengganggu pada hati. Andai kata saya dulu nikah dengan orang ini, tidak akan hidup sesengsara ini. Ningali salaki kersana dina kursi make kolor ngarengkol hidung leutik hidup. Andai kata membayangkan apa yang dari luar, maka tidak akan dirasakan nikmatnya. Oleh sebab itu, standarisasi kekayaan itu bukan terletak pada harta, bukan terletak pada jabatan, bukan terletak terhadap kekayaan yang kita miliki. Orang lain mobilnya banyak, orang lain mempunyai segalanya, tapi belum tentu bisa dinikmati, sebab kenikmatan itu bukan terletak pada harta, tapi terletak pada hatinya masing-masing. Nah, Rasul mewasiatkan, ya Ali, sholatlah duha, baik di perjalanan ataupun di rumah. Suatu saat nanti di akhirat akan diseru dari surga, ainal ladina kanu yusalluna duha, di mana orang-orang yang melaksanakan sholat duha. Udkhulu, masuklah kamu min babid duha, dari pintu duha. Jadi nanti di surga ada pintu khusus spesialis untuk orang-orang yang suka sholat duha. Jadi kira-kira kita mau usaha suka sholat duha dulu, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udhulu min babid duha bisalamin aminin wa ma ba'asalun nabi illa wa amaru bisolati duha. Allah memerintahkan kepada para nabi kecuali di dalamnya ada sholat duha. Berarti kalau melihat dari teks wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali, sholat duha itu bukan hanya diperintahkan, disunatkan kepada umat Muhammad, tetapi juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wasallim. Yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita mampu melaksanakan apa yang diperintah Rasul, di antaranya walaupun pekerjaan sunat, tetapi ada spesialis nanti di akhirat. Udkhulu, masuklah, maknanya amar perintahan. Udkhulu min babid duha, masuklah ke pintu duha. Jadi ada pintu khusus untuk orang-orang yang suka melaksanakan sholat duha. Satu. Yang kedua, ya Ali wahai Sayyidina Ali, min karomatil mukminin, dari kemuliaan orang mukmin. Nah, dari kemuliaan orang mukmin, zawjatun muwafiqatun, mempunyai istri muwafiqatun, yang selaras. Selaras itu kalau istilah Sunda mah kupu, bahasa Indonesia bahasa ini kupu, beriringan, saling mengisi, sehingga menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Tenang, sakinah bukan sakinah tenang mawadah warahmah. Sakinah bukan sana janjeng aki-aki ngina. Tenang, rumah tangganya tenang, masuk suaminya masuk ke rumah sebagai peristirahatan, sebagai sarana komunikasi antar keluarga, sebagai pemecah masalah. Sehingga Rasul pernah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dikarenakan punya istri yang solihah.
Di antaranya idana dorta sarotakan gitu ya. Dalam kitab Ukhudulijen, tatkala dilihat oleh suami istrinya itu tersenyum, kira-kira kita sudah rumah tangga, andai kata suami melihat senyum ataupun buang muka, baut, bahasa Sundanya baut. Dilihat oleh suami tersenyum, suami datang usaha disediakan air, ditawari. Bahkan masih ingat hikayat Siti Robiah Al-Adawiyah yang seorang istri yang soleh setiap malam dia menawarkan dirinya kepada suaminya. Coba wadia balan dulu. Apakah dari pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas tentang hikayat Siti Robiah Al-Adawiyah? Kira-kira sudah diamalkan? Menawarkan dirinya setiap malam sambil memakai pakaian yang tipis, wanginya semerbak di mana-mana. Deh, kira-kira pernah tidak? Kebahagiaan yang tiada terkira andai kata seorang istri menawari dirinya kepada suami. AA, bahasanya AA, romantis. Padahal AA itu aki-aki, kakek-kakek. Apakah ada kepentingan kepada saya pada malam ini? Saya sudah pakai baju tipis, sudah pakai lingerie apa yang baju tipis itu, pakai lingerie dengan wangi, pakai luluran terlebih dahulu. Coba andai kata diamalkan, sebuah kebahagiaan yang tiada terkira oleh suami andai kata istrinya mau menawari dirinya. Mempunyai istri muafiqatan, tidak boros, mampu menjaga kehormatan suaminya walaupun suaminya jelek, mampu menjaga anak-anaknya, apalagi al-madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Istrinya sebagai pengajar anaknya. Coba ibu-ibu dengan kesabarannya, pada waktu bayi lahir dia mengajari Allahu Akbar, Allahu Akbar, menanamkan ketauhidan terhadap anaknya. Hanya yang jadi heran dikarenakan anaknya, bayinya belum bisa bicara, dia mau mengatakan Allahu Akbar jadi hauhakeng. Ada nggak hauhakeng? Hauhakeng apa itu artinya? Dalam kamus bahasa Indonesia tidak ada, dalam kamus bahasa Sunda juga tidak ada. Apa artinya hauhakeng? Dulu itu bukan hauhakeng tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menanamkan ketauhidan bahwa Allah itu yang maha besar. Nah, zaujatun muafiqatun, mempunyai istri yang solihah, yang muwafaqah, yang bersama-sama mengiringi. Mudah-mudahan kita berumah tangga itu bukan hanya di dunia, tapi sampai kepada akhirat, udkhulu ilal jannah antum wa azwajukum tukhbaru. Kata bapak-bapak, masa saya harus nikah lagi dengan istri yang sekarang sudah jelek, dekil lagi. Tapi andai kata masuk surga nanti akan dirubah oleh Allah dengan rupa yang cantik melebihi bidadari yang ada di surga. Oleh sebab itu, pupuk keluarga kita dengan keyakinan, dengan keimanan. Hanya andai kata begini, andai kata kita punya istri, punya suami, tapi jarang ngaji, tidak masuk pengajian mingguan, bulanan, apa tahunan juga tidak hadir, sulit untuk mendidik rumah tangga. Sebab andai kata oleh kita, oleh suami diberi kasih tahu kepada istri, ada kalanya tidak mau menerima. Tapi andai kata dididik, dilatih, ataupun melalui majelis taklim di mana-mana, minimal ada hidayah dan taufik Allah yang akan masuk kepada dirinya. Menceritakan kesabaran di dalam rumah sangatlah sulit untuk diterima. Tapi andai kata menceritakan kesabaran di majelis taklim, ada kalanya masuk kepada hati dan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan dalam berumah tangga. Hadirin wa diabalan jalur rahimakumullah, dimanapun berada, ada yang sedang beraktivitas di pasar, ada yang lagi di jalan, ada lagi yang sudah berjualan di pinggir-pinggir jalan. Semoga rezekinya melimpah. Juga untuk Ketua FKDT Kiai Ahmad Safei Diniyah sebagai tulang punggung pendidikan agama, pimpinan pesantren, pimpinan pesantren Bahru Ulum Kiai Haji Abi Cecep Bustomi,
juga para penyuluh agama yang selalu berusaha berupaya untuk memberikan penyuluhan keagamaan terhadap masyarakat, mencerdaskan kehidupan agar mempunyai kepribadian akhlakul karimah yang baik. Zaujatun muwafiqatun. Yang kedua, washolatu jamaah. Sholat dengan berjamaah ini untuk laki-laki. Kemarin sudah dibahas bahwa sholat berjamaah itu merupakan keharusan bagi laki-laki. La sholat al-rijal masjid. Tidak ada sholat orang yang bertetangga dengan masjid tetapi dia melaksanakan sholatnya di rumah. Artinya bukan berarti tidak sah sholatnya, tetapi tidak sempurna sholatnya laki-laki yang dia sholat di rumah padahal dia dekat dengan masjid. Membangun komunikasi sosial antara masyarakat dengan masyarakat, antara tetangga dengan tetangga untuk melaksanakan sholat berjamaah. Imam di depan, makmum di belakang, Allahu Akbar, bersama-sama menuju kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi andai kata 40 orang yang berdoa, sholat berjamaah 40 orang, terus berdoa bersama-sama, berzikir bersama-sama, satu sudah ada jaminan Allah untuk diijabah. Empat 40 orang berdoa di masjid setiap hari 5 waktu minimalnya. Terus imam berdoa, Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Ya Allah, aku meminta kepadamu iman selamanya. Iman dan qalban khashi'an, hati yang khusyuk. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Allahumma rizqna, ya Allah berikanlah rezeki kami semua halalan thayyibah, halal dan baik, kasiron juga banyak, mubarakan barokah. Salah satu andai kata berdoa 40 orang, maka salah satunya ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah sholat terjadi di masjid, kata Rasul. Tidak sempurna orang yang sholat di rumah tetapi dia mampu bertetangga dengan masjid. Artinya dekat, jarak antar rumah dengan masjid itu sangatlah dekat. Yang paling berat melangkahkan kaki bukan ke tempat wisata, bukan ke tempat-tempat yang lain, tapi yang paling berat melangkahkan kaki adalah berangkat untuk menuju sholat berjamaah. Oleh sebab itu sampai beberapa kali oleh Rasul diwasiatkan kepada Sayyidina Ali, di antara min karamatil mukmin, dari kemuliaan orang-orang mukmin, kata Rasul, zaujatun muwafiqatun, mempunyai istri yang muwafaqah, yang beriringan bersama-sama, wa sholatul jamaati, dan melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Itu dari kemuliaan mukmin. Semoga kita mampu melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. 40 hari 40 malam terus menerus sholat berjamaah. Ada seorang ahli sufi mengatakan, andai kata kamu punya kesusahan, kebingungan menghadapi kehidupan yang kita jalani saat ini, maka cobalah dekati Allah dengan cara sholat berjamaah. Apalagi di awal waktu, dimanapun kamu berada, pas waktunya sholat, berhenti, sholat dulu, berjamaah dulu. Kalau sampai 40 hari 40 malam terus menerus berjamaah, maka Allah akan membukakan kesusahanmu, maka Allah akan menghilangkan kebingunganmu, Allah akan memberikan jalan yang terbaik untukmu semuanya. Selanjutnya, wazironu yuhibunahu, mempunyai tetangga yang mencintai kepada dirinya. Sebab orang yang pertama andai kata kita mendapatkan musibah bukan saudara yang jauh, tapi tetangga-tetangga kita. Yang disebut tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, ke pinggir kanan 40, ke pinggir kiri 40. Jadi andai kata 4 kali 4 berapa? 120. Betul ya? 160 rumah. Rasul mengatakan, andai kata kamu memasak, perbanyaklah airnya dan bagikan kepada tetangga. Tetapi andai kata sekarang diberikan kuahnya saja, ya
jadi fitnah. Punya makanan jangan lupa tetangga, punya apapun yang kita miliki undang juga tetangga. Sehingga andai kata ada yasinan di rumah, undang tetangga untuk melaksanakan yasinan. Ataupun sebagian umat Islam yang sering melaksanakan tahlilan mengundang tetangga untuk bersama-sama berdoa. Tetangga yang mencintai, sebab yang paling pertama andai kata kita mendapatkan musibah, bukan saudara yang jauh, tetapi tetangga yang dekat dengan kita. Ada kalanya dengan pinggir rumah juga tidak kenal, masing-masing individualis. Andai kata gambaran sudah seperti itu, maka tidak ada al-jama'atu rahmatun, kebersamaan itu rahmat, wal firqatu adabun, perpecahan itu adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan kebersamaan, bingkai kebersamaan. Jangan sampai ada yang saling curiga satu sama lain. Adanya komunikasi yang baik, adanya kebersamaan yang baik, adanya gotong royong yang baik. Tetangga kita mendapatkan musibah, kita bantu bersama-sama. Tetangga kita mendapatkan nikmat, juga kita bahagia bahwa dia sudah diberikan, dipercaya oleh Allah mendapatkan nikmat. Ada yang sakit kita nengok, ada yang mendapat musibah kita bantu dan sebagainya, sehingga terwujudlah tetangga yang baik. Apalagi andai kata disambungkan dengan hadis Rasul, Abdul Amal, sebaik-baiknya amal itu pertama, yang namanya hidup kebersamaan pasti ada perbedaan, ada kalanya bully, menghina dan sebagainya, tapi memberikan maaf kepada orang yang menyakiti itu lebih baik amalnya. Memberikan kepada orang yang kikir, nukorek kudu di bageran. Jadi lamun ibu boga suami anu korek kudu di bageran, ulah dikoretan deui. Yang ketiga, menyambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Itu wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hadirin wa jabal jaluh rahimakumullah. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini, pertama, Rasul mewasiatkan kepada Sayyidina Ali maupun wapakonya kepada kita untuk melaksanakan sholat duha. Sebab nanti ada yang menyeru, ada yang mengundang di akhirat nanti untuk masuk kepada surga min babi duha, dari pintu duha. Pintunya khusus bagi orang-orang yang suka melaksanakan duha. Yang kedua, Rasul mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, andai kata ingin menjadi orang yang mulia, pertama adalah mempunyai keluarga yang tenang, sakinah, mawaddah warahmah, saling mengisi. Mempunyai istri sholihah, mempunyai suami soleh, mempunyai anak-anak yang soleh. Wujudkan itu dalam pola berkehidupan sosial, berkehidupan dengan baik. Sebab standarisasi kekayaannya bukan terletak pada harta, tetapi terletak pada hati yang mau menerima terhadap takdir ilahi. Kedua, wassalatul jamaati, ini untuk para suami, para laki-laki, dimanapun kita berada, tetap kita melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga adalah mempunyai tetangga yang saling mencintai, yang saling menyayangi, yang saling peduli dan sebagainya. Terakhir, pada pertemuan sekarang ini, seperti biasa kita muhasabah, kita mengukur kepada diri bahwa kita tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dunia yang kita diami pada saat ini sebentar lagi mungkin akan hancur. Tanda-tanda kehancuran sudah bisa dilihat oleh kita, baik yang besar ataupun yang kecil. Apalagi pada saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya wabah COVID-19 yang terus menyebar tidak henti-henti. Saling curiga, rasa ketakutan, rasa kecemasan. Yang usaha keluar juga tidak begitu tenang. Apalagi yang jualan pinggir jalan malam hari sudah ada lagi jualan, dihalangi dan sebagainya. Pendidikan juga tidak bisa dilaksanakan, berarti sudah hampir 1 tahun tidak ada tatap muka. Sebab pembelajaran online menurut saya
tidak begitu maksimal. Anak-anak SD ada kalanya yang mengerjakan ibunya, anaknya yang menyalin dan disetorkan kepada gurunya. Anak-anak SMP, SMA hanya memindahkan dari Google kepada buku, dari Google kepada tugas yang akhirnya dikirimkan kepada gurunya. Bukan proses pendidikan menurut saya, tetapi hanya proses pemindahan. Oleh sebab itu, Allah sedang menguji kepada kita, tetapi ada kalanya kita lupa kepada Allah. Kita terus-terusan melaksanakan maksiat kepada Allah, melaksanakan perilaku ucapan yang menjadikan dosa dalam kehidupan. Andai kata kita melihat gunung yang begitu tinggi dibandingkan dengan dosa yang kita perbuat, saya kira besar dosa dibandingkan dengan gunung. Andai kata kita melihat lautan yang sangat luas, tidak ada ujungnya. Andai kata kita melihat lautan, tetapi dibandingkan dengan dosa yang kita perbuat, sangatlah besar dosa. Pertanyaannya, bagaimana kita mempertanggungjawabkan dosa di hadapan Allah? Kalau di dunia masih ada pilihan, di akhirat sudah tidak ada pilihan. Di akhirat nanti hanya dua pilihan. Pertama selamat, yang kedua celaka. Pertama surga, yang kedua neraka. Sudah tidak ada pilihan lagi. Oleh sebab itu, pada saat ini kita coba memejamkan mata. Sebab mata dohir itu dibatasi penglihatannya oleh Allah. Tapi kita bukakan mata batin kita. Kita menerawang kejadian yang sudah lalu. Apakah kita seorang yang selalu beramal soleh ataupun selalu berbuat dosa? Semoga dengan kita diakhiri dengan bacaan istighfar, Allah menurunkan pengampunan kepada kita, sehingga kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Melalui barokahnya istighfar, andai kita, keluarga kita, tetangga kita yang selalu melaksanakan maksiat, semoga Allah memberikan hidayah serta taufik. Anak-anak kita ya Rabb, dengan barokahnya istighfar, semoga dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Ibu bapak kita yang sudah wafat, wadia balad galuh yang sudah wafat, dimanapun berada, dengan barokahnya istighfar, semoga dia diampuni dosanya, diterima iman Islamnya, dan ditempatkan di taman-taman surga-Nya Allah. Melalui barokah istighfar, yang lagi sulit mencari rezeki, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak, dirinya dengan keberkahan. Andai kata punya masalah, selesaikan ya Allah masalahnya. Andai kata dia mempunyai hutang piutang, semoga Allah memberikan jalan untuk melunasi. Melalui barokah istighfar, dorong doa dari semua wadia balad galuh dimanapun berada, baik yang ada di wilayah Priangan Timur ataupun di luar kota, di luar Jawa dan sebagainya. Lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah dan SMP Terpadu Al-Istiqomah yang kami pimpin, semoga diberikan kemajuan, kemudahan, kelancaran, ada dalam perlindungan Allah, dan semoga jadi saksi nanti pada kiamat, pada hari kiamat, menjadi jembatan, menjadi perahu keselamatan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita pejamkan mata, fokuskan hati, fokuskan pikiran, konsentrasikan hati kita, lupakan dulu urusan duniawi, lupakan dulu keinginan, lupakan dulu kebingungan dan kesusahan. Kita dekatkan diri kepada Allah melalui bacaan istighfar. Kita tarik nafas sama-sama, tahan, bahwa nafas itu adalah pemberian dari Allah yang tidak pernah kita bayar. Selagi kita bernafas, berarti kita masih hidup di alam dunia yang harus kita syukuri. Sekali lagi, kita akan membacakan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Kita sama-sama baca Astaghfirullahal azim, Astaghfirullahal azim, Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang benar dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang salah dari keluruhan saya sendiri, mohon dimaafkan. Dan sekaligus juga kami beritahukan untuk jamaah Waria Balar Galuh atau muslimin muslimat semuanya yang tidak bisa mendengarkan secara langsung radio Galuh, baik secara frekuensi ataupun secara website radio Galuh, bisa juga didengarkan siaran ulang siraman rohani pada pagi hari melalui channel YouTube Istiqomah TV. Mohon bantuan, sebarkan sebagai syiar agama Islam, tonton, dengarkan, dan juga di subscribe agar channel kami, channel dakwah kami bisa kuat untuk selamanya menyebarkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.